Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Risma Rizkiah, NIM 1319010, Prodi PGMI semester 3 di Universitas Pesantren Tinggi dari Darul Ulum Jombang, Jawa Timur. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 akan membahas materi bahasa Indonesia tentang artikel ilmiah yang berupa laporan hasil penelitian. Sebelumnya saya akan membahas tentang artikel ilmiah. Apa itu artikel ilmiah? Artikel ilmiah yaitu tulisan ilmiah yang berbentuk artikel ulasan maupun artikel penelitian dari laporan hasil penelitian yang ditulis kembali oleh para penulisnya untuk dipublikasikan dalam jurnal bereputasi. Definisi lain artikel ilmiah yaitu karya tulis yang isinya dapat berupa laporan yang tersusun secara sistematis dan bisa berupa hasil studi atau hasil penelitian yang disajikan kepada komunitas ilmiah tertentu. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil penelitian dan kontribusi untuk refleksi, ulasan, dan diskusi lisan dan tertulis. Khalayak ini dapat dipahami sebagai siswa, guru, peneliti, dan ilmuwan. Selanjutnya ciri-ciri artikel ilmiah. Berikut ini ciri-ciri artikel ilmiah. Yang pertama, struktur sajiannya sangat ketat. Biasanya terdiri dari 3 bagian awal, yakni pendahuluan, bagian inti atau pokok pembahasan, dan penutup. Yang kedua, komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya, namun semua tulisan mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Karya yang dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak. Yang ketiga, sikap penulisannya adalah objektif yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal dengan banyak menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Selanjutnya yang keempat, penggunaan bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Lalu, apa fungsi artikel ilmiah itu sendiri? Sementara fungsi dari artikel ilmiah terbagi menjadi 3, yakni sebagai rujukan, sebagai sumber untuk meningkatkan wawasan, serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Itu fungsinya. Selanjutnya saya akan membahas tentang laporan penelitian. Apa itu laporan penelitian? Laporan penelitian adalah penyajian penelitian dan hasilnya dalam dokumen yang diformat dengan mengikuti struktur konvensional. Dalam mempresentasikan riset Anda menarik semua elemennya menjadi sebuah dokumen yang koheren dan fokus. Laporan penelitian juga dapat dikatakan sebagai dokumen penelitian yang berisi aspek-aspek dari proyek penelitian. Laporan biasanya tersebar pada cakrawala topik yang luas tetapi berfokus untuk mengkomunikasikan informasi tentang topik tertentu dan target audiens yang sangat khusus. Laporan penelitian secara umum adalah kerja akhir dari proses panjang atau pendek dari suatu penelitian atau tahapan penelitian tertentu yang merupakan deskripsi sementara ataupun akhir yang disusun secara sistematis, objektif, ilmiah, dan dilaksanakan tepat pada waktunya. Laporan penelitian menjadikan serangkaian riset yang paling penting lantaran dijadikan sebagai bukti tertulis dari suatu penelitian yang telah dilaksanakan.
Ciri laporan penelitian. Laporan penelitian memiliki beberapa karakteristik khusus, yakni yang pertama, objektif. Berarti penulis harus mengungkapkan apa adanya dan tidak mengada-ngada. Yang kedua, sistematis. Berarti tulisan menurut alur pemahaman yang runtut dan berkesinambungan. Yang ketiga, jelas. Berarti tulisan menurut informasi yang ditulis bisa mengungkapkan sesuatu secara jernih. Yang keempat, terbuka. Berarti selalu dapat menerima pembaruan jika ada pendapat baru yang lebih baik dan kebenarannya dapat teruji melalui kritik dari pihak lain. Yang kelima, logis. Berarti keterangan yang diungkapkan harus mempunyai argumentasi yang bisa diterima oleh akal sehat, runtut, dan nalar. Terima kasih. Sekian itu penjelasan saya tentang materi artikel ilmiah berupa hasil penelitian atau laporan hasil penelitian. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.